isi filsafat dengan orang-orang Yunani, peradaban tentang pemerintahan dan sebagainya dengan Roma. Mesir dan sebagainya. Di situ terjadi pergulatan peradaban. Sehingga yang tadinya tidak dilihat menjadi masalah, menjadi masalah. Masalah takdir ini. Nah, sehingga terjadilah di situ persepsi-persepsi yang berseberangan dan berbeda-beda tentang takdir itu. Kalau Mu'tazilah sejak awal menolak keras adanya takdir itu. Karena apabila takdir itu ada, berarti Tuhan tidak adil. Ini kaum rasionalis. Saya ingin sebelum saya bicara panjang-panjang mau saya tanda kutip dulu atau garis bawah sebagai catatan kaki. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Ya, ini sebagai menyampaikan pendapat mereka dengan tidak menyalahkan siapapun. Sulit bagi saya untuk menyalahkan orang lain itu. Mu'tazilah itu adalah kaum rasionalis yang menolak takdir dengan alasan mereka membela keadilan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu durjana, tidak mungkin Tuhan itu jahat, tidak mungkin Tuhan tidak adil, pasti adil. Nah, ketika takdir itu ditetapkan menjadi kepastian tentang perjalanan hidup kita, iman kita, kafir kita, selamat kita, cilaka kita, semuanya telah ditentukan. Lalu apalah artinya Tuhan menyuruh kita dan melarang kita? Apalah artinya Allah menyuruh kita beriman tapi Allah sudah menentukan kekufuran kita? Bagaimana Allah menyuruh kita untuk berbahagia, Allah sudah menentukan kita sengsara? Nah, sehingga orang Mu'tazilah secara jelas menolak tidak ada takdir. Itu logikanya. Jadi ketika nasib itu sudah ditentukan oleh Tuhan, maka ketika Tuhan memerintahkan apapun dengan tidak diberi kebebasan kita untuk melaksanakannya, itu kezaliman. Seperti halnya Pak Afkar diikat kakinya, diikat tangannya, lalu dilemparkan ke tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Jadi apalah artinya perintah atau larangan jangan tenggelam ketika tangan dan kaki diikat? Jadi supaya Allah itu adil di hati kita, ya Allah harus memberikan kebebasan manusia untuk memilih. Namanya hurriyatul ikhtiyar atau dengan istilah self determination. Hurriyatul ikhtiyar, kebebasan memilih. Sehingga ketika Allah menyuruh, ketika orang itu tidak melaksanakan, wajar mendapat dosa. Ketika Allah melarang lalu dia melanggar, wajar dia mendapat dosa. Ketika Allah melarang dia tinggalkan, wajar dapat pahala karena ada kebebasan di situ. Begitulah kira-kira. Sekelompok lagi menerima seutuhnya, bahkan sampai apapun yang kita gerakkan itu langsung diciptakan